Saudara Oto, kalau Anda merasa benar bahwa saja jasa Jokowi ini persidangan tentang ijazah Jokowi sudah berlangsung 2 tahun. Sudah berlangsung 3 jilid di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lagi. Sudah 2 tahun tidak pernah ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu semua sudah tahu. Kalau sudah tahu pasti bisa kita buktikan. Bawa saja, jalan. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Bahwa kita persidangannya ini itu secara online, kan ada namanya ekor. Iya, itu karena situasional COVID. Ya. Tapi dalam biasa-biasanya sebelum ada COVID nggak ada sidang ekor-ekoran begitu. Ya benar. Ya nggak. Kalau udah benar sekarang harus ada sidang lagi. Sebelum COVID enggak, tapi sekarang menjadi perma. Sudah dipermakan, memerintahkan kepada kami seluruh pengadilan negeri, ya, seluruh Indonesia ini. Kita ya, kan kami sudah ingatkan dari kemarin-kemarin, jangan mengikuti atau membuat hukum yang menyenangkan penguasa. Jangan, ini tidak benar. Kalau mau ngerti, yang berkuasa di negeri ini rakyat, kedaulatan rakyat. Ya, jadi ini sudah lama ini berlaku, ini permanya tahun 2022. Ya, kalau saudara tidak mau sidang ekor, kenapa saudara mau daftar melalui ekor? Nggak ada urusannya dengan urusan pendaftaran, itu karena mekanismenya udah berubah setelah kasus COVID sudah tidak ada. Itulah pintu masuknya. Kenapa dibalikin kepada satu situasi yang masih COVID? Ya, itu kan tidak benar gitu loh. Ini ilmu itu harus logik, Pak. Nggak boleh nggak logik itu. Jangan apa. Maka ada jalan tengah, Pak. Saya selalu menawarkan yang rasa keadilan. Ini punya falsafah kemanusiaan yang adil dan beradab. Majelis Hakim, mohon saya lagi ngomong ya. Jadi tolong dengan hormat. Kalau itu mau menuju ke ekor, sudahlah. Itu kan sidang menjadi abal-abal, nggak kita tahu, nggak ada bisa berdebat dan sebagainya, maka itu tidak fungsional sebagai sidang mencari keadilan. Tapi jalan tengahnya begini saja, Yang Mulia. Mohon dengan hormat. Nanti kalau nggak ini nggak nyambung soalnya, maafin saya. Gini aja lah, kan kita fokusnya ngerti persoalannya adalah ijazah palsu Jokowi. Saudaraku, rekanku Oto, bisa bawa nggak ijazah asli Jokowi? Kalau bisa, saya kasus tutup. Yang mulia, pernyataan tentang ijazah palsu itu adalah tidak benar dan fitnah. Itu dulu satu, ya. Kami sangat keberatan dengan pernyataan tersebut. Saya ingin sampaikan, kami perlu berhadapan dengan kuasa penggugat yang mempunyai legal standing. Kami berpendapat bahwa penggugat ini tidak punya legal standing dengan gugatan ini. Itu sebabnya saya menolak mediasi. Ya. Jadi saya pikir, Yang Mulia, karena persidangan kita ini menurut Perma Mahkamah Agung memang memakai ikor, dan itu didukung, dan itu semestinya tidak hanya karena COVID, tapi itu betul-betul dilaksanakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sederhana, murah, dan cepat, ya. Jadi tetap inginkan bahwa itu sidang ini dapat dilakukan dengan ikor. Nanti kalau umpamanya dibuktikan pemeriksaan dengan saksi-saksi, kita bisa sidang secara langsung. Saya kira permanya dijalankan aja, Pak. Yang Mulia. Ya, sekarang begini. Ya, baik teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di cuplikan video yang barusan kita tonton tadi sangat menarik. Yang dibahas di sana adalah tentang kelanjutan persidangan ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ternyata pengacara Pak Jokowi menolak melanjutkan persidangan ketika diminta ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Nah, teman-teman, sebenarnya masalah ini tidak terlalu panjang atau terlalu lama ketika dari pihak pengacara Pak Jokowi bisa menyerahkan atau bisa menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita melihat apa yang menjadi tanggapan teman-teman kita yang ada di dalam komentar di video ini. Kita langsung saja, teman-teman. Yang terhormat hakim-hakim yang mulia, berpihaklah kepada kebenaran dan kejujuran. Sudah bertahun-tahun ya polemik ijazahnya Mulyono. Sepertinya Mulyono ini sedang melihat perpecahan di antara anak-anak
anak-anak bangsa. Itu bukti kekejaman seorang Jokowi. Nah, sepertinya Jokowi sangat-sangat menikmati ya kegaduhan ini, perpecahan antara anak bangsanya. Ya, lanjut lagi, Pak Otto Hasibuan dan anak-anak, berpihaklah kepada orang yang benar dan jangan membela orang yang bayar. Kasihanlah Republik kita ini, Pak. Salam akal waras. Kebohongan dan kepalsuan dilindungi oleh pengadilan. Maju terus, suarakan terus sampai tuntas. Ya, semoga masalah ini segera dan tuntas dan tanpa ada kendala apapun Tuhan, teman-teman ya. Yakin 100% Jokowi tidak punya ijazah asli dari UGM kecuali aspal. Nah, ini namanya mempermainkan hukum. Jika demikian, bagaimana dengan orang kecil atau masyarakat biasa? Sebaiknya Bang Egy dan kawan-kawan saja yang jadi hakim, ya, baru ada rasa keadilan. Pengacara Jokowi untuk membantu menghabiskan duit yang dikorupsikan Jokowi nggak bakalan bisa menang. Termul karma itu nyata. Ya, halo bro, sudahlah, ijazah Jokowi tiada, memang palsu. Saya lihat pihak hakim ini sudah terima uang terbang menyelebihi Jokowi. Ya, di mana ijazah Jokowi katanya asli, tunjukkan. Tiada, sudah 2 tahun tak tunjuk ijazah Jokowi. Ingat, jangan sampai rakyat ke pebat hakim dan ke rumah kamu dibakar demo rakyat nanti. Nah, dia memberikan peringatan seperti yang terjadi di beberapa waktu yang lalu, ya, waktu demo besar-besaran, teman-teman. Ya, jadi pejabat republik harus berjiwa negarawan. Tunjukkan dong ijazahnya, rakyat sudah tahu ke depan hukum negara bisa tertunda hanya karena satu orang. Ada banyak perlu jabatan dan butuh uang. Nepalkan Mulyono secepatnya pemecah bela anak bangsa dengan ijazah palsunya. Untuk Pak Hakim, jika ijazah asli tidak ditunjukkan, vonis saja sebagai ijazah palsu dan dengan segala konsekuensinya bagi pengguna di kemudian hari. Ya, Jokowi harus dipanggil ke pengadilan untuk memperlihatkan ijazahnya. Kalau seandainya orang yang menuduh palsu dihukum karena telah mencemarkan nama baik, gitu aja kok repot banget. Nah, teman-teman, benar apa yang diberikan tanggapan teman-teman kita ini, bahwa tidak perlu repot-repot sebenarnya, teman-teman. Tidak perlu terlalu ribet. Ya, silakan kalau Pak Jokowi memang merasa tidak bersalah dengan tuduhan-tuduhan yang begitu banyak ini dari masyarakat, dan tinggal ijazahnya itu ditunjukkan aja ke pengadilan, dan kalau memang itu terbukti ijazahnya asli, nah masalah selesai. Dan lalu yang menuduh beliau, yang menuduh Bapak, ya tinggal diproses secara hukum, karena itu sangat mengganggu sekali dan bahkan itu bisa mencemarkan nama baik. Tapi ya ketika Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, maka rakyat terus bersuara. Ya, teman-teman kita terus bersuara ya untuk bisa membuktikan apakah itu ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Nah, itu tadi yang disampaikan di awal-awal, bahwa sebenarnya masalah ini udah selesai sebenarnya, tidak terlalu panjang lebar ketika Pak Jokowi atau pihak dari Pak Jokowi bisa menunjukkan langsung ijazah aslinya ke pengadilan atau kepada hakim. Nah, itu aja kok, nggak terlalu banyak permasalahan. Nah, jadi pahamlah rakyat kita Indonesia ini, ya memang rasa kepoknya, rasa ininya cukup tinggi, dan itu untuk mencegah itu supaya ini juga jadi contoh bagi yang lain, ya, sehingga bisa menjadi pelajaran juga bagi yang lain yang memang menuduh sembarangan tanpa ada bukti. Tapi kalau memang terbukti bahwa itu adalah pencemaran nama baik, ya baiknya orang itu diproses, ya sebaliknya orang itu diproses juga secara hukum. Nah, tapi kalau memang terbukti itu adalah ijazah palsu, nah memang apapun konsekuensinya dari proses hukum ya tetap dijalankan, ya. Oke, memalukan hukum negara kita ini hanya bela penguasa zolim. Ya,
hakimnya bisa kerja atau tidak, tunjukkan ijazah asli Jokowi, negara biar tidak gaduh. Nah, kalau tidak bisa, hakimnya harus diadili. Nah, ini bisa imbasnya ke hakim juga teman-teman ya. Kalau memang hakimnya selalu ada kong kali kong antara pihaknya Pak Jokowi ya, tidak bisa juga tegas dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus atau masalah ini. Nah, bisa-bisa nanti masalah ini balik pada hakim. Nah, jadi semoga ini jangan sampai juga terjadi teman-teman. Ya, kita doakan saja agar proses permasalahan ini baik secara hukum bisa berjalan dengan baik dan bisa terungkap faktanya. Nah, masalah mudah kok dijadikan rumit. Nah, itu tadi yang saya bilang ya. Ijazah yang dimiliki Jokowi ditunjukkan aja ya, dinilai hakim asli apa tidak. Nah, selesai masalah. Rakyat Indonesia memikirkan ekonomi yang maju, rakyat makmur dan sejahtera. Nah, ini dengan adanya masalah ini yang begitu mengganggu pemikiran masyarakat saat ini, dan itu tidak bisa kita teman-teman ya, kita menghiraukan juga. Ini terus disuarakan supaya ini adalah benar-benar menjadi satu namanya pelajaran bagi yang lain ya. Jangan sampai ini terulang terus di kemudian hari. Takutnya kalau ini dibiarkan saja dan tidak diproses cepat secara hukum, nanti ada orang berikutnya nanti yang bisa melakukan hal yang sama jika ini benar-benar adanya pemalsuan atau terbukti ini adalah palsu. Dan seperti yang disampaikan di tanggapan kawan ini ya, masalah ini tidak perlu repot-repot sebenarnya ya. Selesai sudah masalahnya ketika dari pihak Pak Jokowi langsung menunjukkan asli dokumen aslinya ya, supaya di pikiran masyarakat juga, di para netizen kita ini juga bisa tahu, oh benar ini ijazahnya Pak Jokowi adalah asli dan tidak lagi dipermasalahkan di publik. Nah, katanya mau ditunjukkan ya bila diminta pengadilan. Nah, sampai sekarang belum ada diperlihatkan aslinya ya. Ya, Pak Hakim yang mulia, Bapak adalah bertindak atas nama keadilan dengan nama Tuhan ya. Bersikaplah objektif, jangan ada permainan pengadilan ya, karena kelak kita semua akan diadili di pengadilan akhirat, dan kejujuran serta kebaikan atas nama kebenaran dan keadilan yang akan menyelamatkan Anda. Ya, begitu juga yang membinasakan Anda kelak jika Anda mempermainkan kebenaran dan keadilan. Ingat, azab itu amat pedih dan menyakitkan dari siksaan api neraka. Nah, ini udah ngeri sekali teman-teman ya. Ketika masalah ini terus berlanjut, maka para masyarakat Indonesia akan berpikir seperti ini, ada suatu penuduhan atau mereka menuduh ya para hakim-hakim yang tidak bisa mengambil sikap tegas dalam masalah ini, seakan-akan mereka ada sesuatu yang mereka tutup-tutupi dari kasus ini, walaupun itu sebenarnya tidak ya, tapi itu anggapan-anggapan dari masyarakat. Nah, untuk itu supaya masyarakat juga tidak memiliki pikiran yang seperti itu ya, makanya para hakim benar-benar masalah ini benar-benar mengambil keputusan yang sejujur-jujurnya ya. Tinggal diminta kepada para pihaknya Pak Jokowi untuk membawa berkas asli, dokumen aslinya ya, tinggal ditunjukkan kepada para netizen atau di media bahwa benar adanya ijazah Pak Jokowi yang asli, dan tuduhan-tuduhan yang diberikan selama ini itu adalah salah. Nah, itu udah selesai ya. Ya, namanya barang bukti pasti bukti nyata asli. Memang Jokowi gablek ijazah, gableknya uang segepok bro. Nah, oke. Para pejabat pura-pura bodoh, jangan mau dibodohi hanya karena jabatan ya. Semua digadaikan, memalukan. Tolong jaksa jangan mau sama membodohi rakyat ya, teman-teman. Di video ini cukup menarik teman-teman, silakan ditonton, di share dan di subscribe. Dan ini adalah video atau yang pembahasan di dalam video ini yang cukup harus kita ikutin terus teman-teman ya, supaya jangan sampai ada informasi selanjutnya kita tidak bisa mengikutinya lagi atau kita ketinggalan. Nah, supaya
teman-teman juga bisa saling bertukar pikir. Kalau teman-teman memiliki atau mempunyai pendapat, silakan tinggalkan di kolom komentar ini teman-teman. Ya, semoga teman-teman kita yang di sana yang selalu menyuarakan untuk masalah ini, yang memberikan waktu mereka, kita doakan saja supaya masalah ini juga selesai dengan berjalan dengan baik dan tidak ada korban-korban yang seperti yang tidak kita inginkan sebelum-sebelumnya. Oke, ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.